Survei penduduk antar sensus tahun 2015 mencatat kematian ibu di Indonesia sebanyak 305 per 100 ribu kelahiran hidup. Angka ini bahkan masih lebih tinggi dibandingkan angka global tahun 2015 yaitu 216 per 100 ribu kelahiran hidup. Tingginya angka kematian ibu adalah masalah global, sehingga penurunannya pun menjadi komitmen global yang ada baik di dalam MDG 2015 maupun SDG 2030. Indonesia memiliki perjalanan sejarah panjang dalam penyelesaian masalah tingginya angka kematian ibu. Kita pernah mempunyai program Gerakan Sayang Ibu, kemudian ada Bidan Siaga, ada Desa Siaga, kemudian juga ada beberapa proyek ya seperti Safe Motherhood, HSP, Emas, kemudian Jalin dan lain-lain. Indonesia mentargetkan angka kematian ibu itu pada tahun 2024 sesuai dengan RPJMN adalah 183 per 100 ribu kelahiran hidup. Dan ini kemudian menjadi proyek prioritas strategis di dalam RPJMN, ya, menjadi bagian dari komitmen pemerintah pusat dan juga janji politik dari Presiden Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Nah, pada hari ini kita akan kupas tuntas nih masalah kematian ibu dan relevansinya nanti dengan penurunan stunting juga terkait dengan kualitas sumber daya manusia. Jadi hari ini bersama saya ada Dr. Nurleli Bethesda Sinaga MPH. Beliau adalah praktisi kesehatan masyarakat untuk bidang kesehatan ibu dan anak yang sudah punya pengalaman banyak ya, pendampingan di masyarakat, kemudian juga aktif saat ini lebih banyak memberikan technical assistant kepada pemerintah khususnya Kementerian Kesehatan. Selamat pagi Dr. Bethesda, aku panggilnya Beth aja ya. Ya, selamat pagi Mbak Brian. Kita mungkin ngobrolnya yang pakai panggilan informal aja ya, biar santai. Udah lama kan kita kamu udah lama. Waktu itu saya ingat Beth di ini ya, di Kabupaten Jayawijaya, Papua ya. Kita waktu itu ngobrolin soal balita sakit ya. Dan saya ingat betul karena Beth waktu itu banyak memberikan insight. Karena kita pada umumnya kita nih banyak berpikir situasi ini adalah model-model Jawa begitu. Ya. Tiba-tiba kemudian Beth datang dengan menceritakan situasi di pedalaman yang ternyata jauh banget dan itu persoalannya beda banget. Sementara kita kebiasaan untuk memberikan solusi yang belum tentu applicable sesuai ya untuk daerah-daerah pedalaman. Oke Beth, hari ini kan kita mau ngomongin soal kematian ibu nih. Bisa nggak nih Beth tolong diceritakan begitu gimana sih situasinya saat ini? Terima kasih Mbak Brian untuk undangan ngobrol pada hari ini dan berdiskusi bertukar pikiran tentang kesehatan ibu dan anak. Kita hari ini spesifik bicara tentang kematian ibu. Mungkin yang pertama saya ingin mengajukan sebuah usul kepada kita semua gitu ya. Kematian ibu itu terasa eksklusif. Terasa eksklusif dalam artian angka kematian ibu itu familiar untuk orang-orang yang bergerak di program kesehatan ibu dan anak. Mungkin untuk program yang lain nggak ngerti apa sih AKI, apa sih AKN gitu ya. Lalu itu satu. Yang kedua juga efeknya kepada masyarakat. Pada masyarakat kematian itu kayak ya itu kan normal ya orang lahir, hidup terus mati. Itu takdir, gak bisa dilawan gitu ya. Jadi ngapain sih mesti repot-repot bicara kematian ibu. Nah itu adalah sebuah pandangan beberapa hal yang pengamatan saya dan beberapa orang itu kayaknya itu kita perlu mengubah mindset. Saya tertarik dengan sebuah usulan dari Ibu Erna Mulati yang mengatakan gantilah, yuk kita ganti istilahnya. Bagaimana kalau jadi survival? Jadi tentang bagaimana kemampuan untuk bertahan hidup. Nah gitu. Itu kan menunjukkan sebuah fighting, sebuah tone yang positif. Kalau kematian kok kayaknya nada sendu terus dan bertahun-tahun kita bergerak di
program menuntaskan kematian kayaknya gitu-gitu terus gitu ya. Nah, jadi itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Mungkin kita perlu mengubah istilah itu untuk mengubah paradigma baik di lini kesehatan maupun di masyarakat, dari kata sendu kematian menjadi kata yang punya tone positif tentang keberlangsungan hidup. Nah, bagaimana situasi kita per hari ini? Setidak-tidaknya dalam 10 tahun secara angka kita melihat bahwa kita masih berjalan kurang lebih di tempat. Ada penurunan dari 359 per 100.000, kemudian dalam SUPAS tadi yang disebutkan oleh Mbak Brian menjadi 305 per 100.000. Secara angka matematika itu turun gitu. Tetapi secara kualitatif, secara kualitas kita masih nggak happy. Kenapa nggak happy? Karena kita masih di angka ratusan dan 300-an. Sementara negara lain, tetangga-tetangga kita itu udah di bawah 2 digit. Artinya di bawah 10 seperti itu. Jadi kita perlu punya terobosan. Plus lagi kalau kita lihat program kesehatan ibu dan anak itu kan bukan program yang baru 1 tahun, 2 tahun gitu ya. Itu sudah bertahun-tahun. Kalau kita mengacu lagi kepada katakanlah referensi global. Ketika global meluncurkan program MDG. MDG berarti itu sudah 15 tahun yang lalu ya Mbak. 2015 kan itu goalsnya terakhir. Nah, goalsnya terakhir di situ. Dan kita tahu nggak tercapai itu ya? Nggak tercapai. Lalu masuk ke SDG. Di MDG saja kematian ibu menjadi indikator global dan menjadi indikator pembangunan Indonesia. Di SDG juga tetap gitu ya. Jadi kematian ibu itu selalu menjadi fokus di Indonesia setidak-tidaknya 20 tahun. Kalau kita pakai referensi global yang mengemas sebagai sebuah isu yang seksi gitu ya. Nah, sebelumnya juga waktu program Indonesia Sehat gitu ya, masa Ibu Siti Fadila, tetap kan itu juga menjadi isu gitu. Nah, tapi belum banyak. Kenapa belum banyak berubah? Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa kita punya tantangan. Ini tantangan yang kadang-kadang kalau saya ditanya juga di beberapa kegiatan dulu misalnya hadir di pertemuan internasional atau ketemu dengan teman-teman dari negara lain. Jawaban yang benar tapi juga kadang-kadang miris gitu ya. Saya pribadi juga kayaknya kok saya jawabnya kayak gini ya gitu. Yang pertama, suka atau tidak suka memang kita punya tantangan dengan situasi geografis Indonesia. Kita punya 34 provinsi, 514 kabupaten yang tersebar dari Aceh sampai Papua. Kalau disatuin tuh kayak kalau di Amerika dari East Coast ke West Coast gitu ya. Kalau perjalanan pesawat Mbak, sebagai orang yang pernah tinggal di Papua dan kampung halaman saya ada di Medan, itu terbang plus dengan transit itu butuh hampir 12 jam. Jadi bisa dibayangkan betapa itu dengan pesawat itu ya? Itu dalam pesawat gitu ya. Lebih cepat ke Korea, ke Seoul, Incheon, atau ke Jeddah daripada dari Jayapura ke Medan gitu ya. Itu belum keliling ke satu-satu ini ya? Belum. Dan itu nggak pakai paspor ya Mbak. Ya. Masih pakai KTP Indonesia. Ya. Nah, kemudian itu dari sisi luasan geografi. Kemudian kita punya tantangan dari sisi masyarakatnya. Konteks masyarakat di Indonesia bagian barat, di Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur. Di Indonesia timur juga satu provinsi, Papua aja akan beda bagaimana kita mengimplementasikan program di pegunungan Jaya-Wijaya, di daerah pulau seperti Biak sekitarnya, lalu di daerah katakanlah pesisir seperti Jayapura, lalu yang daerah kaya rawa-rawa seperti Asmat. Itu masih satu provinsi gitu. Nah, jadi bisa dibayangkan bagaimana kita negara ini harus mengelola program kesehatan dengan diversitas keberagaman yang sedemikian rupa gitu ya. Tentunya
itu tugas berat dari pemerintah gitu, baik pemerintah pusat maupun daerah. Nah, jadi secara geografis, secara tatanan kultural, sosiokultural, lalu dari sisi pemerintahan kita dengan sistem desentralisasi gitu ya, kita berubah dari sentralistik menjadi desentralisasi. Sebenarnya itu benar gitu. Harusnya lebih baik seharusnya. Harusnya lebih baik. Dengan Karena akses lebih mudah. dan mempertimbangkan daerah kita yang luas ya, ada mempertimbangkan pendelegasian. daerah yang luas, pendelegasian gitu. Tetapi kita udah 20 tahun ya, hampirlah 20 tahun menjalani masa desentralisasi. Tetapi ternyata kita masih gagap. Kalau saya mengamati pengalaman saya di daerah gitu ya, kita masih gagap bagaimana kita memanfaatkan desentralisasi tersebut dalam program kesehatan. Nggak cuma kesehatan ibu ya, program kesehatan lah gitu. Jadi kadang-kadang teman-teman di daerah itu masih punya ketergantungan yang sangat besar kepada pusat. Padahal kan sudah jelas, pusat tugasnya adalah menyediakan pedoman, peraturan sebagai regulator. Nah, di daerah pelaksananya adalah pemerintah daerah. Nah, tapi yang tadi pemerintah daerahnya gagap dalam artian begini. Kalau pemerintah pusat kan menyediakan regulasi dan peraturan atau pedoman yang sifatnya general. Berlaku untuk seluruh Indonesia gitu. Nggak mungkin buat Kabupaten Aceh Barat gitu ya. Lalu untuk Kabupaten katakanlah kayak di NTT atau di Aceh misalnya kan, ya, di Soe, dengan kekhususan kan? Tidak. Ya. Nah, yang mengadaptasikan kepada konteks lokal harusnya adalah pemerintah daerah. Tapi ruang untuk memodifikasi itu ada nggak ya, Bet ya? Menurut saya sebenarnya ada. Nah, ruang itu ada. Tapi ya tadi kita gagap. Satu gagap. Ya. Kenapa tuh? Kok gagapnya kenapa tuh? Gagapnya pertama adalah karena kita nggak siap. Dan saya mohon maaf nih, kerja di lini pemerintahan, kita tuh kadang-kadang masih belum semua teman-teman di lini pemerintahan siap untuk kreatif dan inovatif. Nah, kalau untuk kreatif, ya, responsif maksudnya ya mungkin. Jadi maksudnya katakanlah, kalau ada paling sederhana nih, dan kita pernah menjalankan program yang namanya pendelegasian kewenangan. Ketika kita punya program MTBS berbasis masyarakat. Manajemen terpadu balita sakit itu kan adalah pedoman nasional. Gitu kan? Nah, sekarang bagaimana pengejawantahannya di daerah? Nah, seharusnya kan daerah itu melihat di daerah saya situasinya seperti apa, gitu kan? Apa yang dibutuhkan? Bagaimana data kesakitan balita saya? Bagaimana distribusi tenaga kesehatan saya? Bagaimana distribusi vaskes saya? Aksesnya gimana? Kan seperti itu. Nah, waktu itu kita punya 4 daerah. Brebes, Soe, Pulau Buru, dan Wamena. Dengan karakteristik yang berbeda. Kalau Brebes akses mudah, ya udah tetap dong providernya harus orang kesehatan. Harus di vaskes gitu. Tapi kita tahu masa itu Soe dan Jaya Wijaya punya kendala geografis. Distribusi vaskes dan nakesnya susah. Maka kita diberi ruang. Dalam situasi seperti ini, dimungkinkan pendelegasian kewenangan kepada kader. Dan itu diatur dalam Permenkes. Sesuai dengan inilah ya, sesuai dengan kapasitas dan potensi yang dimiliki oleh daerah. Jadi sebenarnya kan ruang itu ada dan terbukti pernah dilakukan, gitu ya. Atau yang lain, 2014 ketika pemerintah Indonesia kemudian mengambil kebijakan option B+, dalam artian tes HIV dan sifilis pada ibu hamil bukan lagi volunteer, tapi menjadi mandatory supaya kita bisa menuju triple eliminasi gitu. Nah, ada 4 site waktu itu demonstration site-nya. Salah satu adalah di Sorong. Balik lagi, kita dengan data menunjukkan kalau tes HIV itu harus dilakukan di puskesmas dan oleh analis laboratorium, rendah cakupannya. Kapan kita mau triple eliminasi gitu. Tapi kalau kita mendelegasikan, kita latih bidan, kemudian di mana nih? Ibu-ibu hamil paling banyak periksa datang kemana?
ke puskesmas atau posyandu? Oh posyandu, ya udah. Tapi Kejar. gini Bet, kan tadi Bet tuh nyebutin nih bahwa terlepas dari begitu banyak tantangan yang dihadapi oleh Indonesia ya, kita kan juga punya perjalanan yang panjang juga begitu. Dan masa sih segitu lamanya itu kita tidak bisa memahami situasi itu. Orang udah tahu gitu bahwa penduduk Indonesia itu besar, kita itu ranking keempat seluruh dunia. Kemudian diversity itu juga problem kita dari dulu begitu kan, makanya kita punya wawasan Nusantara. Kemudian bahwa kita kepulauan, itu sesuatu yang sudah kita ketahui sejak lama begitu kan. Nah dari pengalaman Bet nih selama udah berapa puluh tahun Bet berkecimpung urusan kematian ibu dan kematian bayi. Ya coba kan perubahannya kan tadi kalau ngeliatin angka kematiannya ternyata juga turun sih, tetapi juga masih tetap tinggi dibandingkan global aja kita masih ini loh. Masih tinggi loh. Kita kan tadi saya sebutkan 305 di 2015, kita 305 global saja itu 216 gitu. Kita tuh lebih tinggi daripada angka kematian ibu di global begitu. Nah, Bet melihatnya apa? Dari sisi terobosan, dari sisi strategi pemerintah ada yang salahkah? Mohon maaf ya Mbak, tapi saya ingin menyampaikan bahwa menurut saya strategi cara pandangnya salah. Caranya pandang yang salah itu menurut saya gini, karena kematian ibu dan kematian anak masih dianggap tuh ya itu program prioritas gitu ya. Tapi belum masuk dalam, belum di benar-benar 100% dimaknai dan dijiwai sebagai sesuatu yang berimplikasi ekonomi. Nah, ya itu mungkin kunci ya. Ya, kalau misalnya nih Mbak, kita lihat sebenarnya kan sederhana ya. Harusnya sekarang per hari ini orang-orang sudah bisa melihat dengan baik. Kesehatan itu berimplikasi pada duit, pada uang. Ketika COVID terjadi, dunia bisnis mati. Banyak orang pengangguran. Itu clear. Jadi saya sekarang mau mengajak teman-teman adalah kematian ibu itu juga kayak begitu gitu. Mungkin tidak langsung dirasa seperti COVID ya. Kalau COVID kan langsung jebrak kejadian nih. Dan mendadak ya, lumayan mendadak. Oh itu langsung. Mau konglomerat sekalipun akhirnya nangis darah kan. Akhirnya merasakan gila dengan COVID saya dihajar habis-habisan. Ya harus berpikir mempertahankan pegawai karyawannya. Kan itu ya. Jangan-jangan itu Bet. Yang akhir itu mereka yang mempunyai resiko lebih besar untuk mengalami kematian, mereka yang berada di pinggiran, mereka yang miskin, mereka yang kurang sejahtera, mereka yang edukasinya lebih rendah, sementara COVID nggak melihat itu. Iya, COVID kan egaliter ya, mau kaya mau miskin semua kena, bahkan resikonya sama semuanya. Risiko bahkan sama. yang di kota kalangan lebih menengah tinggi atas. malahan ya. Justru COVID itu menengah ke atas nih yang banyak kena gitu ya. Nah jadi pertama adalah COVID itu sebagai entry point untuk mengubah mindset orang bahwa kesehatan itu adalah sesuatu yang value for money. Jadi betul-betul bernilai uang gitu ya. Nah kalau kesehatan ibu, kenapa dari dulu selalu menjadi prioritas global gitu? Ya sama seperti stunting gitu. Karena itu adalah indikator tentang pembangunan sebuah negara. Indikator yang menunjukkan negara Anda maju apa enggak gitu. Padahal sudah masuk loh, waktu kita berbicara dulu kan kita pakainya Human Development Index ya. Di mana umur harapan hidup itu salah satu indikator. Ya. Proksinya adalah kematian ibu dan bayi. Ya. Sebetulnya udah masuk tuh. Tapi nggak pernah dikonversi ke dalam duit. Ah. Nah, coba deh Mbak. Ada studi yang saya buka itu di jurnal kalau saya nggak salah itu di Lancet. Sebuah studi di negara China. Dia menghitung kematian ibu itu ruginya berapa gitu ya. Jadi dia menghitung adalah mulai dari kalau si ibu meninggal biaya pemakaman berapa. Ya kan? Lalu kedua, sejak ibu meninggal katakanlah kita mau ambil yang paling ekstrim nih ya. Orang supaya ngerti itu harus kasih yang ekstrim gitu. Ibunya meninggal pada saat persalinan. Pada saat melahirkan, berarti kan bayinya jadi anak hidup. piatu. Bayinya hidup ya. nah, piatu. Ambillah kata kita mengikuti cara pikir orang barat,
batas anak itu adalah umur 18 tahun. Dan sesudah 18 tahun Anda harus belajar independen lah gitu. Berarti kan 18 tahun dia harus jadi tanggungan orang tua. Nah 18 tahun nih berarti kan si bapaknya nih yang harus ngurusin gitu. Kalau ngurus anak kan udah tahu betapa ribetnya. Jadi dia bapaknya harus kadang nanti bolos kerja kalau anaknya sakit. Nganterin anaknya ke sekolah, hari pertama sekolah, ya oke sekarang karena COVID sekolahnya daring ya, tapi nanti Januari udah boleh buka kan Pak. Nah 18 tahun, katakanlah si bapaknya tetap ini tidak menikah gitu. 18 dikali 365. Nah mereka menghitung dari kerugian itu per harinya itu adalah sekitar $120. Itu padahal Biaya yang harus dikeluarkan, dikeluarkan kerugian loss-nya ya. karena kehilangan ibu. Iya, ya. karena kan si bapak nggak kerja nih. Oh saya nggak kerja nih karena harus ngurus Berapa anak tadi? saya. 1.000 Jadi kan per per hari? harinya tuh dia hilangnya adalah sekitar $120. 120 US dollar per hari. Per hari. Nah kalau kita ngitung anaknya ada 18 tahun gitu. Dengan asumsi 18 tahun dia sudah bisa menghidupi dirinya sendiri ya gitu. karena dewasa. Katakanlah setahun berapa kali anak bolos, si bapak harus bolos kerja berapa gitu ya. Let's say lah dalam setahun dia 12 hari lah ambil cuti kerja. Berarti kan 12 kali 18 kali 120 US dollar. Itu baru 1.000. Kalau kita convert nih ke angka kita 305, kalikan aja 305. Itu udah bisa bikin satu gedung Mbak gitu kan. Kita selama ini bikin HDI, angka harapan hidup, kita cuma bilang ini angka harapan hidup kita. Tapi coba di-convert kepada uang, kita tuh kalau angka ini, oh ya oke. Tapi kalau bilang ini nilainya sekian, oh pasti semua orang gitu. Kita Mungkin kayaknya harus ngikutin gayanya stunting nih ya, model pertama pada saat pemerintah Indonesia mulai mengangkat stunting sebagai isu itu kan diangkatnya dari sisi ekonomi. Ya. Sehingga kemudian muncullah Human Capital Index begitu. Angka stunting muncul di situ dan dihitung kan loss kerugian negara karena anak yang stunting itu berapa begitu. Menghitung turunnya GDP ya. Begitu. Mungkin harus dibikin seperti itu ya kali Bet ya. Saya pernah ditantang orang ketika saya menyampaikan bahwa kausal bahwa ini loh kerugian kita. Ada nih yang ngomong, kan bapaknya bisa nikah lagi katanya gitu. Oh iya bisa nikah lagi. Tapi kan gak mungkin hari ini istri meninggal besok nikah. Atau minggu depan atau bulan depan 3 bulan lagi akan nikah. Itu dipertanyakan saya bilang. Setidaknya ada jeda dan itu tetap loss. Itu masih dari sisi uang. Bayangkan mental burden yang dialami si bapak atau neneknya ngurusin anak ini. Itu kan imaterial juga. Kalau kita pakai bahasa hukum. Ada kerugian material, ada kerugian imaterial. Kerugian materialnya XX US dollar. Imaterialnya itu jauh lebih besar. Saya bilang itu kan. Bayang kalau orang tidak bisa coping dengan psychological burden itu juga kan akhirnya bisa convert kepada XX US dollar, saya bilang. Nah jadi tadi mengubah tone dari kematian menjadi keberlangsungan hidup. Yang kedua mengubah dari angka menjadi ini value for money. Itu penting. Dan kalau kita mengubah menjadi value for money, maka mindset itu akan berbeda gitu. Saya rasa itu pertama, kalau contoh lah ya Mbak. Kalau kita lihat pembangunan jalan tol yang ada sekarang itu. Dulu itu kan hak monopoli pemerintah bangun jalan, PU yang mesti jalan. Ketika negara mengubah paradigmanya bahwa saya harus mempercepat akses supaya pertumbuhan ekonomi, duitnya makin bagus gitu kan. Kan dibuka akses, swasta ikut dong bantuin. Ayo siapa? Berubah, sama harusnya program kesehatan, terutama kesehatan ibu juga begitu. Mengubah paradigma menjadi keberlangsungan hidup dan value for money sehingga 6 pilar dari sistem kesehatan itu berubah approach-nya. Saya tidak mengatakan bahwa, kalau saya bisa mengatakan ya, Indonesia sudah punya banyak pengalaman, pedoman, peraturan semua udah lengkap. Bagus saya bilang. Nah kita punya pengalaman bagus di desa siaga. Kita punya pengalaman sebenarnya cukup baik dengan P4K, Safe Motherhood.
Kita tuh punya sebenarnya dulu suka nggak suka ya tentang WKS, wajib kerja, dokter PTT gitu ya. Tapi kan kemudian Berubah. berubah gitu. Ya. Padahal kita tahu banyak orang yang membutuhkan itu. Ayo kita refleksi lagi program-program yang ada itu kita pelajari apa sih kelemahannya. Dan bagaimana sekarang program yang sama direvitalisasi dengan cara pandang yang berbeda dengan konsep value for money. Karena itu akan mengubah seperti itu. Nah jadi dengan demikian program itu kesehatan ibu tidak lagi menjadi tanggung jawab semata orang Kementerian Kesehatan, tidak lagi hanya tanggung jawab dinas kesehatan, tapi juga menjadi tanggung jawab, jadi guyup dari semua lintas Dikerjakan, sektor. dikeroyok bersama-sama Dikeroyok ya. sama-sama. Termasuk swasta juga ya. Setuju. Dan masyarakat tentunya. Pasti, karena masyarakat harus berperan, masyarakat nggak bisa lagi diam. Kontribusinya di mana tuh Bet? Dari sisi masyarakat nih. Nah, masyarakat tuh kan pertama adalah bagaimana mereka aware ya. Mereka aware gitu. Ini memang tantangan. Self awareness terhadap dirinya gitu ya. Seorang ibu, seorang perempuan, how they appreciate themselves gitu. Kita perlu perempuan-perempuan Indonesia lebih menghargai dirinya ya. Jadi bukan maksud saya ya mungkin di bagian feminisme gitu ya. Tapi tidak juga, menurut saya memang sudah seharusnya kita menghargai bahwa sebagai perempuan saya harus menghargai diri saya supaya saya tetap sehat, supaya saya bisa berkontribusi pada keluarga dan kepada masyarakat. Jadi saya harus tahu dong, kalau saya misalnya umurnya masih 18, masih sekolahan, ya jangan nikah dong, pacaran oke, tapi jaga diri dong, kan gitu. Itu bagian yang pertama. Kalau saya sebagai perempuan, makan yang baik, sehat, seimbang, supaya saya nggak anemia, supaya nanti ke depan anak saya tidak sakit, tidak stunting gitu. Kalau saya punya anak perempuan saya jaga dengan baik. Nutrisinya bagus, saya kasih pendidikan, kalau menikah jangan menikah muda. Kalau berkeluarga saya akan ajarkan, jangan punya anak rapat, tapi punya spacing. Pakailah KB, supaya anak saya ini akan bisa jadi ibu yang sehat, akan bisa menjadi ibu yang mendidik anaknya, cucu saya kelak gitu. Nah itu awareness yang ada di situ. Nah kadang-kadang kan masih banyak lah literasi kita rendah. Saya ambil contoh nih Mbak. Kota Semarang tahun 2020 menjadi lokus kematian ibu. Angka kematiannya masih tinggi. Tahun 2020. Kota Semarang. Semarang. Ya. Dari jumlah kematian ibu tertinggi itu. Nah, Kota Semarang kurang apa? Isinya kan masih ibu fakultas kedokterannya ada di situ. Ada di situ. Rumah sakit FKM ada juga. Rumah sakit nggak cuma satu. SPOG-nya banyak loh. Tapi data yang saya dapatkan teman dari Undip mengatakan, Mbak, yang meninggal banyak loh perempuan S1. Dan kalau kita lihat nih Mbak Brian, coba tanya nih perempuan-perempuan atau mahasiswa. Itu meninggal karena kehamilan dan persalinan? Ya. Nah, atau kita mungkin kalau kita mau nih, pasti saya yakin adalah teman-teman FKM dulu pernah membuat survei ya. Di antara katakanlah mahasiswa, katakan di FKM UI atau di kawasan UI, fakultas lain aja. Misalnya mahasiswi di fakultas ekonomi, fakultas sastra gitu ya. Coba tanya tentang Kispro. Pasti minim. Literasi perempuan kita pada kesehatan reproduksi dirinya itu masih minim. Biarpun dia adalah seorang pendidikannya S1. nggak ada sih selama pendidikan menengah. Zaman saya dulu masih dapat. Nah, jadi kan itu yang pertama. Nah, kalau itu semua harus ditimpakan kepada Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan, itu nggak mau terlalu banyak. Jadi bagaimana peran-peran masyarakat, katakanlah organisasi keagamaan, Aisyah, gitu ya, atau wanita Katolik, atau yang lain, atau katakanlah IWAPI gitu. Itu ikut berkontribusi untuk mengedukasi anak-anak perempuan kita, remaja-remaja putri kita dalam program kesehatan reproduksi, kesehatan ibu, dan stunting, nutrisi. Itu penting. Tetap ada kaitannya berarti antara kematian ibu dengan stunting itu menurut Bet ada kaitannya nggak? Tetap. Kita
stunting itu kan, nah ini orang harus ingat baik-baik ya. Stunting itu adalah underlying dan kerugian untuk banyak hal. Ini kalau saya berdiri Mbak, saya adalah contoh nyata yang stunting. Stunting dari sisi fisik mungkin. Tapi kan kita berbicara juga dengan volume otak dan... Tapi berapa orang yang kebetulan beruntung kayak saya. Waktu saya lahir stunting, tapi ibu dan bapak saya kebetulan mengejar, ya bukan salah orang tua saya ya. Saya termasuk yang salah pada masa kecil. Saya picky eater. Saya pribadi adalah picky eater gitu. Nggak mau makan milih-milih gitu makannya. Ya. Saya lebih suka makan nasi hangat dengan Blue Band. Jangan dicontoh. Jangan dicontoh ya. Jadi lalu saya diberi rangsang edukatif oleh orang tua saya. Jadi tentang art, seni. Oke. Jadi saya bisa catch up. Saya mempunyai akses kepada fasilitas pendidikan yang cukup baik oleh orang tua saya. Tapi kan nggak semua orang punya memiliki kesempatan seperti saya. Ya. Ya. Jadi stunting itu, ketika stunting jangan cuma lihat dari sisi perawakan gitu, tapi lihat dari semua hal gitu. Kalau ketika saya dulu sekolah tentang kesehatan reproduksi, saya akhirnya bayangin Mbak, saya S1-nya dokter. Ya. Tapi saya baru mudeng ketika saya mengambil S2 kesehatan reproduksi. Di situ saya belajar tentang nutrisional, adolescent nutritional, yang kaitannya dengan stunting dan juga nanti kematian ibu. Apa yang dikatakan? Jadi nutrisi sejak awal itu menentukan kualitas sel telur atau ovum perempuan. Status gizi perempuan. Ya. Jadi kalau saya nih, katakanlah ketika saya remaja, ketika nutrisi saya dari kecil tidak baik, pada saat saya mengalami akil balik, pubertas dan mendapatkan haid yang pertama, itu kan mulai berproduksi sel telur saya. Kalau dari kecil nutrisi saya jelek, kualitas sel telur saya juga tidak optimal. Ya. Nah, bisa dibayangkan kalau nanti menikah, punya anak, ya anaknya juga kan akan mempengaruhi keturunan juga ya. Mempengaruhi keturunan, gitu kan. Nah, nutrisi yang jelek itu, stunting itu kan bukan kejadian 1 bulan, 1 tahun, tapi itu akumulasi, gitu kan. Jadi kalau orang mengatakan hanya cukup dengan mengatasi anemia dengan tablet tambah besi, itu juga nggak tepat, gitu kan. Itu cuma hanya untuk sementara untuk mencegah perdarahan pada saat persalinan. Tapi kalau berpikir investasi pada keturunan, kita harus punya mindsetnya adalah gizi sehat seimbang plus tablet tambah besi. Saya juga mulai membiasakan diri mengatakan tablet tambah besi Mbak. Kalau dibilang tambah tablet darah, tambah darah, emang darahnya itu. Awalnya tabletnya terbuat dari darah gitu ya. Iya. Nah, jadi itu, jadi kualitas sel telurnya, jadi saya baru belajar ketika baru mudeng. Ya ternyata nutrisi dari kecil itu menentukan status gizi saya, menentukan kualitas sel Berarti telur. ngomongin satu siklus hidup itu ya. Satu siklus. Lalu bagaimana nanti keturunan yang akan saya hasilkan? Ya. Selain saya memiliki risiko, kalau nutrisi saya jelek, saya bisa anemia kronis. Risiko perdarahan, kalau persalinan saya bisa perdarahan dan berakhir dengan meninggal. Ya kan, jadi risiko jangka pendeknya seperti ini, risiko jangka panjangnya tadi gitu. Jadi stunting dan kematian ibu itu berkaitan gitu, dan harus diintervensi secara bersama-sama. Dan balik lagi, ujung-ujungnya kan satu, keberlangsungan hidup. Ya. Orang hidup, si ibu, si anak harus hidup dan berkualitas. Jadi jangan cuma hanya sekedar hidup, tapi harus berkualitas. Gitu. Karena tadi dikaitkan juga dengan value for money tadi ya. Kita money. berbicara tentang SDM yang berkualitas begitu kan. Oke. Jadi kalau melihat kayak begitu berarti kompleks juga ya. Kita berbicara, tadi kita kan mengawali diskusi kita dengan membicarakan soal kematian ibu. Ternyata kita berbicara tidak hanya masalah ibu.
mundur ke adolescent girls begitu, kemudian juga berlanjut dari ibu ini kemudian ke anaknya, dan akhirnya kita berbicara keseluruhan siklus hidup. Kemudian juga bahwa ini bukan hanya urusan Kementerian Kesehatan saja ya, harus melibatkan juga kementerian yang lain, kemudian juga pihak swasta dan partisipasi masyarakat juga. Tadi disinggung sedikit tentang ketahanan keluarga, berarti kan bagaimana kemudian pola pengasuhan dan edukasi ibu kepada anaknya begitu ya. Saya pikir adalah ke depan saya sangat berharap pemerintahan kita itu bisa punya satu, ya sebenarnya kita udah punya RPJMN. RPJMN itu kan setiap 5 tahun disusun gitu. Kita beruntung setidak-tidaknya dalam 20 tahun terakhir sejak MDG diluncurkan, kesehatan ibu itu kan selalu ada gitu. Tapi pertanyaannya, jadi proyek prioritas baru sekarang, Bet. Betul. Major project gitu. Menjadi major. Dari 42 major project itu salah satunya adalah baru sekarang. Dan itu pun kita masih tersendat-sendat. Dalam artian gini, sebelum menjadi major project, kalau saya nggak salah ada SPM, standar pelayanan minimal. Di situ juga mencatatkan tentang kesehatan ibu. Dan kemudian menjadi kewajiban daerah, pemerintah daerah ya. Itu kan standar pelayanan minimum, artinya kan hal paling minim yang harus disediakan oleh Pemda sebagai hak dari warga negara begitu ya. Tapi kalau kita balik lagi nih kenyataannya, berapa banyak bupati yang mengerjakan SPM? Nah bagaimana jangan-jangan nggak tahu juga kali. Di RPJMD-nya ada. Selalu RPJMD-nya itu selalu ada ya? Selalu ada. Saya pernah iseng diskusi sama teman saya. Yuk kita bikin sampel deh. Kalau kita misalnya kita punya 514 kabupaten, kita sampel aja 30% dengan proporsi Indonesia Barat, Tengah, dan Timur. Berapa banyak yang mencantumkan tentang kematian ibu? Lalu itu ada di urutan mana? Nomor 1 dalam 3 besar atau 5 besar atau dia nomor coret nih? Itu penting. Itu baru secara dokumen. Ternyata sudah dilakukan. Enggak, ini baru ide. Kita ide. Baru gitu ide. Kan. Nah, kalau ada di nomor berapa? Itu untuk melihat saja, saya bilang. Itu masih secara dokumen. Kita belum bicara tentang komitmen anggaran. Ya. Oke, walaupun di satu sisi menurut saya adalah benar ada tantangan tentang fiscal capacity. Oke, ada daerah yang bisa mengakomodasi menyediakan lokal budget APBD-nya, ada yang masih bertumpu ke pusat gitu ya. Tapi kan nggak semua harus pakai duit gitu. Kalau dia mengeluarkan kebijakan, kan sebenarnya bisa tanpa duit hanya untuk menegakkan law enforcement gitu. Nah itu di mana? Dan layanannya kan sudah menjadi layanan dasar di puskesmas ya. Betul, itu kan. Gitu. Dan katakan kalau saya nggak punya duit, oke, daerah nggak punya duit, ditopang nih sama pusat. Sekarang pusat sangat derma ya. Buat saya tuh kadang-kadang terlalu baik hati ke daerah menurut saya ya. Dikasih dana yang besar. Tapi mereka ketika meminta apa hasilnya dari kalian, bagaimana compliance kalian, itu kan rendah gitu. Jadi kayak orang tua yang memberi tapi kok kayaknya gimana gitu ya. Nah itu yang menurut saya dikasih BOK, ada jam porsa, ada DAK non fisik, manfaatin dong sesuai dengan kebutuhan dan situasi daerah. Apakah itu artinya monitoring atau penilaian kinerja daerah oleh pemerintah pusat yang masih kurang dan perlu ditingkatkan? Menurut saya kita perlu improve ke sana. Perlu improve bagaimana. Jadi pengalaman saya memang kita perlu monitoring, supervisi, dan pendampingan. Karena balik lagi, misalnya gini, nomenklatur anggaran kita itu kan udah clear dibuat Kemendagri dan Kementerian Keuangan. Nah, kadang-kadang teman-teman daerah nggak bisa dok, ini begini gitu. Masa sih sebegitu rigidnya gitu ya. Nah itu kadang-kadang kita perlu mendampingi teman-teman daerah. Bagaimana mereka, ini situasi data di daerah saya seperti ini. Lalu saya perlu membuat intervensi. Tapi mata anggarannya begini. Nah itu bagaimana how to fit supaya nggak melanggar aturan gitu kan. Nah itu juga perlu pendampingan dari pusat. Kayak misalnya sekarang lah.
tahun lalu semua pemerintah daerah dan kementerian lembaga membuat anggaran kan, contoh meetingnya kan harus tatap muka. Ya, Terjadi COVID, akhirnya harus daring. ternyata bisa. Bisa kan? Kan sebenarnya banyak yang takut. Kalau saya mengubah, konsekuensinya kalau nanti diperiksa inspektorat gimana? BPK melanggar nggak? Orang Anda bikin anggarannya di sini ada biaya perjalanan dinas, honorarium per diem, biaya pertemuan. Tiba-tiba berubah jadi daring. Nah itu kan Sebetulnya kemudian bisa artinya ya. Nah kementerian, Walaupun kemudian memang harus ada regulasi yang nah sebagai payung ya. Nah, hal-hal seperti itu juga diperlukan oleh teman-teman daerah. Ketika saya punya ini situasinya, datanya seperti ini, saya perlu melakukan intervensi, tapi mata anggaran gini. How? Nah, itu ada dua. Dari daerah harus mampu mengkomunikasikan. Tolongin saya dong. Yang dari pusat memberikan bantuan, advice. Karena itulah tugas dari pusat. Jangan pula misalnya daerah, saya nggak bisa, tapi kayak ibarat keledai jatuh di lubang, lihat aja gitu. Nunggu ditolong gitu ya. Ya nggak bisa, mesti dua-duanya proaktif gitu ya. Ini yang penting, perubahan perilaku kita itu kedua belah pihak harus proaktif. Kedua, data gitu. Jangan lagi lah menyetor data yang asal Bapak senang. Kasih yang realistis. Saya ambil contoh adalah, kalau kita lapor kematian, dulu orang takut melaporkan kematian. Karena takutnya nanti dimarah-marahin. Ya kan? Kapan mati bersesena? Ya itu sampai hari ini perilaku itu masih tetap ada. Dan menyebabkan itu traumatis. Saya sangat paham gitu. Yuk tapi sekarang kita perlu mengubah mindset. Saya senang dengan satu filosofi yang diberikan oleh seorang dokter kebidanan dari Surabaya, Dokter Danu mengatakan, kalau kita melaporkan kematian ibu atau kematian bayi atau lahir mati, kita bukan membuka aib, tapi kita sedang belajar dan memberikan penghargaan. Penghargaan dalam artian ini tidak tertolong, seharusnya hidup. Karena itu saya harus hargai kematian ini supaya ibu lain, bayi lain tidak mengalami hal yang sama. Karena kita belajar dari situ kematian. Jadi itu value itu, nilai itu untuk mendorong teman-teman di daerah. Supaya tidak takut juga melaporkan jika ada kasus kematian. Ya. Supaya kita tahu kalau kematian terjadi, Anda akan ditolong seperti apa. Kasih bantuan juga kan mesti sesuai dengan kebutuhan Anda. Nggak mungkin kalau Anda udah kenyang terus saya kasih lagi. Mau makan nggak? Saya tawarin deh, makannya di Sizzler. Tapi di sisi lain Dokter Bet kan dengan seperti tadi misalnya contoh Semarang kematiannya tinggi kan, kita juga mungkin cara kita mengumumkan situasi seperti itu kemudian juga menjadi beban sendiri ya untuk daerah atau untuk fasilitas kesehatan atau bahkan untuk penolong, untuk tenaga kesehatan begitu. Ya pastinya menurut saya sih ini kalau saya berkaca ya, teman-teman di lini kesehatan itu saya hats off lah ya. Tetap jauh mungkin karena latar belakang pendidikan dan hari demi hari itulah kehidupan mereka. Setiap kematian itu punya makna buat mereka. Pastilah. Kalau saya udah nggak berpraktek lagi. Terakhir jadi dokter klinisi 2011 gitu ya. Lalu kemudian jadi public health gitu. Tapi kalau ketika di daerah menjalankan program, terus ada bayi meninggal atau ibu yang meninggal gitu ya. Saya terus terang secara pribadi saya bisa lihat, atau misalnya keluarga saya meninggal gitu di ruangan gitu, saya bisa lihat tenang gitu. Tapi bisa dibandingin yang lain, udah nangis gitu. Saya masih bisa duduk, ya ini. Tapi sesudah itu saya ngabisin 2 jam di kamar mandi, nangis gitu. Kenapa mati itu? Padahal kan saya udah gak jadi klinisi. Saya yakin di setiap tenaga kesehatan, moral responsibility seperti itu ada. Ya kan? Dan kadang-kadang itu kan overwhelm. Kalau kita mungkin secara psikologi, walaupun saya bukan seorang psikolog, kalau makin lama akhirnya seperti jadi kayak kebal.
Kebal nggak? Bisa kebal, tapi bisa juga yang kayak dia tahu itu beban dan tapi dia nggak tahu mau ngomong gimana and bagaimana mengintervensi karena beban Dan terus-terusan, itu terjadi terus. kontinum gitu ya. Dan akhirnya kemampuan untuk mengatasi juga makin turun. karena sudah menjadi hal yang sadar bahwa itu menjadi masalah, tetapi kemudian juga sensitivitas untuk segera menyelesaikan itu turun karena kasusnya jalan terus. Jalan terus gitu kan. Akhirnya kan orang fatigue ya. Ketika fatigue udah sampai itu udah gitu ya. Nah, di poin-poin itulah yang sebenarnya teman-teman di tenaga kesehatan itu perlu support. Supportnya apa? Nah, di situ yang butuh orang dari luar membantu memberikan pendampingan teknis, membantu mengurai masalahnya, memberikan gitu. ide segar begitu ya. Kita ini yang tadi saya katakan punya program, punya pedoman, tapi kelamaan di dalam akhirnya nggak bisa ngelihat. Nah, teman-teman di program kesehatan, mau di kementerian, mau di dinas, mau di rumah sakit, menurut saya perlu orang lain yang mendampingi, yang bisa melihat dari luar, lalu membantu mereka ini gitu. Lalu membantu juga kepada teman-teman dan termasuk menurut saya yang tadi yang saya katakan, RPJMN itu bagus gitu ya. Saya sangat berharap setidak-tidaknya bisakah negara Indonesia ini punya planning 25 tahun, katakanlah mulai dari tahun 2021 lalu 25 tahun sampai bagaimana mencegah stunting dan menurunkan kematian ibu anak. Stunting itu butuh satu generasi untuk lihat hasilnya. Yang kita lihat sekarang kan intermediate result ya Mbak. Tapi kalau mau lihat realnya butuh satu generasi. 25 tahun. Mau siapapun jadi presiden, mau siapapun yang jadi menteri kesehatan, mau partai mana yang jadi ketua DPR, ketua MPR, stick on this one. Ingat, value for money gitu. Dan kita menetapkan yang mana dulu. Jadi kita bikin pentahapan. Jangan semua langsung mau dikeroyok. Jangan, kita nggak sanggup gitu ya. Kita nggak sanggup. Kita harus bisa mengelola resource yang kita punya. Kita punya apa? Kita sederhana. Ada 6 pilar dari health system. 6 pilar ini bagaimana proporsinya kita intervensi tahap demi tahap. Katakan misalnya, di tahap pertama porsi terbesar adalah governance, tata kelola. Karena ini bagian desentralisasi. Mungkin ini porsinya adalah 30%. Yang health financing 20%. Karena urusannya JKN. Gimana memastikan setiap orang punya skema pembiayaan. Logistik, kemudian human resources masing-masing 10%. It's okay. Nanti diatur aja tapi clear. Sampai 25 dan ujungnya tahun. Jelas ya. Ujungnya terakhirnya adalah semua komponen itu kemudian bisa terselesaikan. Lalu siapa yang harus terlibat? Tadi nggak bisa hanya Kementerian Kesehatan. Kementerian lain harus ikut gitu kan. Kemendagri urusannya dengan governance gitu ya. Kemudian Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Ya dong, jangan cuma kekerasan perempuan, itu perlu. Tapi juga tentang bagaimana memastikan keberlangsungan hidup perempuan. Kalau saya sih bilang, kalau perempuan meninggal ya anggaplah itu kekerasan juga kok gitu ya. Lalu satu lagi Kementerian Pendidikan dong. Saya sangat berharap sebagai orang yang saya nggak tahu Mbak Brian ya, tapi saya nih ya dulu sekolah kedokteran, ketika kemudian masuk ke lapangan, cuma 10% ilmu fakultas kedokteran saya yang applied di lapangan. Kalau kita mengatakan sekarang, ayolah kita berhitung. Dari satu angkatan FK itu sekarang mungkin sekitar 300 ya Mbak. Fakultas kedokteran setiap tahun menerima 300 mahasiswa baru ya. Di satu fakultas kedokteran ya FK rata-rata ya. Kayaknya udah yang jadi dokter beneran? Yang jadi dokter beneran berapa? Lalu yang dari dokter beneran yang lanjut menjadi spesialis, katakan Obgyn, SPA berapa? Kan kecil. Artinya banyak yang tidak. Nah, banyak yang akan bertemu. Nah, yang itu saja bahkan termasuk yang Obgyn atau spesialis anak, dia kan harus aware dengan public issues, public health issues gitu. Nah, bagaimana kita customize kurikulum pendidikan kedokteran, customize pendidikan kebidanan untuk menjawab kebutuhan di lapangan. Yang kebutuhan itu dinamis, bisa berubah ya. Artinya kalau kita berbicara komponen sistem kesehatan, ada sumber daya manusia kesehatan, tidak sekedar
langsung ke SDMK-nya, tetapi juga berbicara sejak pendidikan Pre-service. sebelum jadi SDMK-nya Ya. ya. Dan itu Baik. mestinya jauh lebih murah daripada walaupun memang diperlukan ya upaya-upaya in service itu tetap dilakukan, tapi Betul. akan lebih murah dan lebih jangka panjang, efeknya juga, dampaknya juga lebih besar kalau digarap sejak di pre-service-nya, artinya di sekolah pendidikannya. Satu pre-service, dan bagaimana kemudian pre-service ini pun berkontribusi. Jadi kalau pre-service kan menyiapkan mereka nanti menjadi dokter atau bidan yang siap pakai sesuai dengan kebutuhan di lapangan, program gitu. Tapi pada saat pendidikan sebenarnya kita bisa memanfaatkan teman-teman ini. Saya mengambil contoh tahun lalu 2019 saya membantu di Sumatera Utara di salah satu kabupaten. Saya baru mudeng, ternyata di kurikulumnya kedokteran ataupun kurikulumnya FKM ada yang namanya, atau di Stikes pun ada, sekolah kebidanan itu praktek belajar lapangan. PBL. Yang mereka harus di lapangan gitu. Oh, ternyata ada itu. Sekarang Oke itu lah. jadi dominan di pendidikan dokter yang sekarang. Nah, waktu itu saya bantu di FKM USU, bekerja sama dengan FKM USU, lalu juga Dinas Kesehatan Langkat gitu ya. Oke, adik-adik mahasiswa ini gimana? Kalau kita bantu, mereka adalah memberikan edukasi kepada ibu-ibu hamil. Supaya ANC-nya 4 kali itu bisa terpenuhi. Jadi kalau ibunya, kok jadwal ANC-nya? Bawa nih, antar si ibu gitu. Cek, buku kayanya diisi atau tidak. Penting buku kaya dimanfaatkan. Diperiksa nggak semua? Kalau misalnya di buku kaya ternyata kan ketahuan tuh. Ibunya belum diperiksa nih, HB-nya berapa. Ditanya bidan, kenapa belum diperiksa? Oh lagi kosong, regen, lagi nunggu. Oh berarti ANC berikutnya harus diperiksa. Kan diingetin, reminder. Mahasiswanya bisa membantu untuk monitoring. Udah minum tablet tambah besi nggak hari ini Bu? Dihitung gitu kan, dapat. Ada emergency sign nggak? Bantu. Nah itu memanfaatkan adik-adik mahasiswa dan kurikulum. Itu kan nggak ngeluarin duit. Tapi kita orang program kesehatan mendapatkan advantage yang besar. Kita bisa mencegah kejadian emergency, ya. Kita bisa mengurangi setidak-tidaknya rujukan emergency. Jadi lebih banyak rujukan terencana gitu. Dan termasuk ketika kita lihat, kita waktu bilang cek ibunya punya JKN atau tidak. Kalau tidak punya JKN, dikomunikasikan supaya nanti pembiayaan persalinannya bisa diakomodasi. Mau pakai apa? Mau jam kesda kah? Jam persal kah? Bisa. Kan lebih baik gitu. Itu adalah piloting di satu kabupaten. Yang menurut saya bisa di scale up ke nasional. Karena itu kurikulum untuk semua FKM dan semua FK. Jadi intinya menggabungkan ya. Jadi mempersiapkan mahasiswa ini pada saat nanti dia masuk ke dunia kerja. Itu dia bisa mengkomunikasikan atau mengaplikasikan ilmunya langsung ke masyarakat. Jadi tidak perlu lagi ada, selama ini kan seringkali terjadi secara ilmu mungkin mereka miliki, tetapi ketika mau diaplikasikan kemudian ada hambatan. Ya. Oke Dokter Bethesda, kayaknya kita ngobrol panjang lebar banget ya. Luas sekali begitu loh, banyak hal-hal penting yang kita bicarakan hari ini. Terima kasih banyak nih atas diskusinya, banyak sekali insight yang saya dapatkan. Kayaknya kita kapan-kapan kita ngobrol lagi, beberapa hal harus kita perdalam lagi ya. Terutama lain kali mungkin kita harus bicara tentang terobosan-terobosan apa yang sekarang sedang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan atau pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dan bagaimana terobosan ini juga seperti concernnya Beth tadi tidak berhenti di pilot, tetapi dia kemudian menjadi national program, di scale up menjadi national program, sehingga dampaknya itu juga menjadi lebih besar. Mengingatkan lagi juga bahwa tantangan kita untuk mencapai angka kematian ibu 183 dari 305 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2024 ini bukan angka yang sederhana, dan pasti tantangannya akan sangat
luar biasa. Sementara waktu berjalan terus, kita sudah kehilangan waktu 1 tahun untuk periode pembangunan 5 tahun ini. Artinya kita masih punya waktu mungkin efektif hanya sekitar 2 atau 3 tahun ke depan ya. Begitu ya, sekali lagi terima kasih Beth sudah mau menemani saya ngobrol-ngobrol pada hari ini. Lain kali kita ngobrol lagi, kita perdalam lagi. Terima kasih. Terima kasih Mbak Brian, terima kasih untuk kesempatan ini. Mudah-mudahan mulai hari ini kita belajar untuk mengubah paradigma bahwa tidak kita mengubah bahwa perempuan itu dan anak-anak kita itu harus survive. Tone-nya harus keberlangsungan. Semangat yang positif ya. Semangat yang positif tentang keberlangsungan hidup yang berkualitas. Dan bahwa setiap kehidupan itu memiliki nilai ekonomi. Setiap perempuan, setiap anak kita itu ada nilainya. Bisa ada konversi uang. Bukan artinya untuk diperdagangkan. Tapi kalau mereka meninggal, kerugian kita itu besar. Ingatlah dengan baik. Contoh yang kita alami tahun ini ketika COVID terjadi, itu jelas-jelas menunjukkan kerugian di sektor ekonomi. Bagaimana kesehatan itu sangat bermakna, sangat bernilai secara ekonomi. Jadi saya harap mulai dari hari ini setiap kita, setiap insan warga Indonesia itu mulai menjaga diri, kesehatan, dan menghargai setiap kehidupan, termasuk ibu, perempuan, dan anak-anak. Untuk bisa mencapai Indonesia yang lebih maju, saya sangat bangga per hari ini Indonesia itu semakin maju. Dibandingkan ketika saya waktu masih sekolah, sudah banyak perubahan. Gitu ya. Kita akan bisa lebih dari sini, bisa sama seperti Korea Selatan, seperti itu. Kalau kita menganggap keberlangsungan hidup itu harus berkualitas dan memiliki nilai ekonomi. Makasih Mbak Bia. Ya, terima kasih sekali lagi. Ya, kematian ibu adalah tentang terhambatnya akses perempuan terhadap layanan kesehatan berkualitas. Tidak seharusnya seorang ibu itu meninggal karena fungsi reproduksinya. Peran reproduksi yang kodrati untuk keberlangsungan generasi. Mestinya bukan menambah beban perempuan, mestinya negara wajib memberikan perlindungan pada perempuan. Sudah seharusnya pemerintah dan masyarakat berbagi tanggung jawab untuk memastikan ibu selamat dan bayi sehat demi